죄송합니다. 죄송해요. Halo Bunda, kembali lagi bersama Bantu Bunda. Kali ini Ibu Pika mau kembali mereview satu episode yang ada di episode 5 di drama Korea Daily Dose of Sunshine. Kenapa kok di episode kelima lagi? Karena emang di episode kelima ini relate banget ya kehidupan seorang ibu. Halo Ricci. Yang pertama, kemarin ada seorang ibu yang bekerja dan harus mengurusi anaknya yang dibully dan dia ternyata depresi. Dan ada seorang perawat bernama Ibu Park, istilahnya merawat si ibu yang depresi itu. Nah, si Ibu Park ini melihat kok apa yang didiagnosa atau yang dialami oleh Ibu Joyong ini mirip ya sama aku gitu ya. Yang bikin ngergel atau bikin sedih itu ketika Ibu Park bilang ke ibunya atau ke neneknya anaknya tuh bilang gini, ibu tuh aku yang bayar loh, ibu tuh aku kasih uang, kok nggak mau ngurusin anak-anak aku, padahal aku tuh sudah bekerja. Jadi menurut dia sudah bekerja dan bisa menghasilkan uang untuk keluarganya. Itu hal yang harus diapresiasi dan hal yang harus dibantu gitu ya, istilahnya di support untuk menjaga anak-anaknya. Tapi kok malah ibunya menjaga anak adiknya yang tidak pernah memberi uang misalnya, seperti itu. Dan hal itu pun akhirnya disesali oleh Ibu Park. Akhirnya dia menyesal bahwa hal itu sepatutnya tidak terjadi. Aku nggak boleh nih ngomong kayak gitu ke ibu. Dan dia merasa menyesal di tengah malam. Dia waktu ngelempitin baju itu ternyata sudah tengah malam. Dia sempat emosi sama ibunya dan marah ya, kalau gitu nggak usah datang lagi ke rumah gitu kan. Pernah nggak Bunda kayak gitu juga? Jadi dia merasa kayak, apa aku juga harus perlu ngeceknya dengan menulis kan, waktu itu menulis autobiografi tentang dia waktu masih kecil sampai dia dewasa saat itu. Nah, ternyata memang setelah dilihat autobiografinya kok banyak tulisan-tulisan negatifnya ya setelah dia menikah dan punya anak. Hal itu buat aku juga pingin bikin sih sebetulnya ya. Menurut Ibu Park, sepertinya harus dia lakukan karena kok kayaknya aku sibuk sendiri, aku capek sendiri dengan pekerjaan, dengan keluarga, tapi aku nggak memikirkan diriku sendiri ya. Nah, di episode kelima ini juga Ibu Park akhirnya menyadari bahwa dia harus membahagiakan dirinya sendiri. Nah, habis itu setelah terjadi seperti itu, dia merasa kok aku seperti ini, aku nggak mau sampai seperti Bu Juyung ya waktu itu. Akhirnya dia dapat saran nih dari Bu Juyung, kalau kamu sendiri tidak bahagia, bagaimana kamu bisa membahagiakan orang di sekitarmu? Di antara dia harus memilih keluarga, pekerjaan, atau dirinya sendiri. Akhirnya dia memilih untuk membahagiakan dirinya dan ibunya dengan me time ya. Waktu itu dia memilih hotel, memaking pakaiannya sampai suaminya tuh kalau di drakor ini seperti sudah disetting bahwa kalau cewek dominan punya suami yang lebih ke slow chill gitu ya, iya aja, atau kalau nggak lebih ke santai, yang lebih nggak terlalu sama-sama keras gitu ya, enggak, tapi mengimbangi si istrinya yang dominan. Di kantornya pun si Ibu Park ini dominan dan dia selalu diandalkan oleh teman-temannya. Di episode kelima juga dijelaskan, di akhirnya itu dia nginep ke hotel sama ibunya dan dia juga minta maaf pada ibunya bahwa dia sudah kasar, dia sepatutnya tidak melakukan hal itu, dia minta maaf. Akhirnya dia bilang ke ibunya, yuk kita me time, yuk kita senang-senang, kita spa, kita memanjakan diri di hotel, kayak gitu. Itu Bunda, jadi sepertinya memang perempuan atau wanita itu semakin usia dewasa atau menikah dan punya anak dan sudah berkeluarga, kayaknya perlu ya bikin autobiografi. Kita cek tuh ya, apakah kita bahagia di stabilo kata-kata negatifnya. Kalau semakin banyak kata-kata negatifnya, berarti kemungkinan kita harus me time atau membahagiakan diri kita sendiri terlebih dahulu, baru orang lain. Oke, itu dia review aku yang sekian review aku untuk
episode kelima Daily Dose of Sunshine. Wajib tonton deh drakornya. Oke, terima kasih. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa.